Saudara-saudara, apakah menjaga moralitas itu sulit? Ya, kalau tadi Saudara Markus sudah sampaikan sebagai moderator dengan baik sekali bahwa kalau sila pertama, wah ini ada dokter ataupun yang berprofesi sebagai dokter, atau mungkin malah kalau di Indonesia ya ada juga orang-orang yang dianggap pandai kemudian melakukan proses aborsi, kemudian itu pembunuhan, kemudian kalau pencurian, wah ya mungkin kita senang milik orang lain, kemudian kita berusaha memiliki tanpa meminta izin dari si yang punya barang. Kemudian pelanggaran kesusilaan, ya hubungan seksual bebas, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, kita juga mudah menemukan kisah-kisah seperti itu. Kemudian kebohongan, nah kalau tadi Saudara Margo mengatakan tentang markup, ya itu juga umum sekali terjadi di mana-mana, dan kemudian mabuk-mabukan, bahkan di Indonesia pun juga ada. Jadi kalau tadi Saudara Margo mengatakan ya di negara, khususnya kalau tadi dibicarakan Taiwan misalnya, minum-minum dan lain sebagainya, nah kalau kita malah di daerah-daerah banyak sekali. Di daerah-daerah gini nih, desa-desa, di pinggir-pinggir jembatan, kemudian di bawah-bawah pohon besar, wah, mereka sambil minum satu botol, kalau di daerah sini yang terkenal, daerah tempat saya tinggal ini, Bodigiri, Bali Rejo, itu adalah minuman keras merek Topi Miring. Nah, jadi wah yang mereka teler-teler buka baju begitu, kemudian ayah teriak-teriak, muntah-muntah, jatuh, terkapar sampai pagi dan lain sebagainya. Itu memang kejadian di masyarakat. Jadi bukan hanya di Taiwan saja, bukan hanya di negara-negara tertentu saja, tapi itu ada di sekitar kita juga. Sehingga kalau topik kita tadi kemudian menjaga moralitas sebagai Buddhis di era modern, sebetulnya apakah kejadian ini hanya ada di zaman sekarang? Apakah misalnya tadi aborsi salah satunya, apakah hanya ada di zaman sekarang? Zaman dulu juga ada. Ya. Kemudian apakah pembunuhan, misalnya pembunuhan yang direncanakan, apakah penyiksaan, apakah zaman sekarang saja? Tidak, zaman dulu ya ada. Pencurian, apakah hanya hari ini? Ada zaman dulu. Kemudian kasus-kasus perselingkuhan, apakah hanya zaman ini? Tidak, zaman dulu juga ada. Kebohongan, kemudian minuman keras, ada semua. Pancasila Buddhis itu sudah ada sejak zaman dulu pelanggarannya. Karena itu dikatakan bahwa pada hari-hari Uposatha, mereka yang menjalankan Dharma, dia berusaha untuk menjalankan Pancasila Buddhis dengan baik di hari Uposatha, atau malah lebih hebat lagi, dia menjalankan 8 sila. Nah, kemudian pertanyaan yang sama kadang-kadang muncul juga, ada beberapa umat Buddha bahkan yang tinggal di pantai utara, misalnya pantai utara Pulau Jawa misalnya, atau yang tinggal di pesisir-pesisir yang lain. Mereka juga kerjanya sebagai nelayan. Sehingga mereka juga bingung, saya Buddhis, tapi saya kerjanya nelayan, bagaimana? Nah, jadi kasus-kasus ini tidak hanya di zaman era modern saja ya, tapi sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana ya kita menjaga moralitas ini. Saudara-saudara, di dalam mempelajari Dharma, kita perlu memahami tujuan pelaksanaan Dharma. Dalam hidup ini, semua tentu ada tujuan. Seperti kalau dalam kegiatan ini yang mengadakan MyTBC, yaitu Indonesia Taiwan Buddhist Community. Artinya adalah orang-orang Indonesia yang tinggal di Taiwan dan Buddhis.
mendirikan satu kelompok. Nah, orang-orang Indonesia yang ke Taiwan, dalam hal ini ITBC, ini kan tentu punya tujuan. Tujuan ke Taiwan tuh ngapain? Apa kalau ditanya, apakah kamu tahu tujuanmu ke Taiwan? Nggak tahu. Aku bangun-bangun dari tidur, tahu-tahu nyampe Taiwan nih. Nggak tahu apa yang aku kerjakan. Saya kira nggak mungkin lah seperti itu. Demikian pula tujuan orang-orang yang lain pergi ke berbagai tempat, itu pasti kalau ditanya ada tujuannya. Nah, kemudian kalau misalnya di Taiwan, saya tujuannya sekolah. Nah, maka nanti di Taiwan itu fokus pada mencari sekolah. Kemudian mencari sekolah, kemudian sudah dapat sekolahnya, kemudian belajar dan lain sebagainya. Atau hanya ada, saya tujuannya belajar bahasa Mandarin. Oke, kalau gitu sekarang fokus ke belajar bahasa Mandarin dan sebagainya. Atau saya tujuannya jadi tenaga kerja misalnya. Sudah, fokusnya ke mencari pekerjaan. Jadi semua itu ada tujuan. Kemudian, kalau kita lihat, sekarang kita belajar agama Buddha, ini juga tujuannya ngapain? Kan tidak mungkin, nggak tahu nih, saya lahir-lahir tahu-tahu sudah jadi umat Buddha tuh, nggak jelas nih tujuannya apa. Nah, kalau yang sudah begini nih, upaya menjaga moralitasnya memang agak susah, karena tujuannya nggak jelas. Tetapi, kalau kita mau membuka ataupun apa sih ya yang di dalam Dharma disarankan sebagai tujuan hidup seorang umat Buddha, sehingga dia harus jalankan Dharma. Dalam hal ini misalnya kita moralitas, karena moralitas adalah salah satu Dharma yang kita jalankan, selain dengan kerelaan dan konsentrasi. Jadi Dharma ajaran Sang Buddha ini ada 3, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kesempatan ini kita bahas adalah kemoralan. Kalau tadi dikatakan oleh Saudara Marco bahwa Pancasila Buddhis ini kita sudah hafal. Karena dalam upacara itu biasa disampaikan. Bahkan para biku biasanya juga memberikan tuntunan sila. Ya, sehingga kalau umat-umat misalnya puja bakti, dia meminta tuntunan sila dan para biku memberikan sila. Padahal mereka sudah hafal, tapi tetap aja minta dibimbing. Namo tassa, ngikut namo tassa. Kemudian nanti budang saranang gajami dan seterusnya ngikut lagi. Kemudian bikunya membimbing panatipata, veramani dan seterusnya ngikut lagi. Jadi walaupun hafal masih ngikut. Nah, saudara-saudara, kita semua sudah hafal itu. Kemudian setelah para biku memberikan tuntunan Pancasila Buddhis, para biku menyebutkan silena sugatingyanti, silena boga sampada, silena niputingyanti. Silena sugatingyanti, bahwa mereka yang menjalankan sila ini akan terlahir di alam surga. Jadi di alam sugating, di alam bahagia, di alam surga. Waduh, tapi surga terlalu jauh nih. Ya, oke lah. Silena boga sampada, dengan melaksanakan sila, maka memperoleh kemakmuran, kesejahteraan di kehidupan ini. Dan kemudian silena niputingyanti. Dengan melaksanakan kemoralan, dengan melaksanakan sila, maka kita bisa memperoleh kesucian, bahkan di kehidupan ini. Karena kesucian bukan dicapai ketika seseorang sudah meninggal, kesucian itu bisa dicapai ketika masih hidup. Jadi minimal di dalam Dharma ada 3 tujuan tadi. Mati masuk surga, hidup di dunia bahagia, dan diupayakan kalau bisa menjalankan kemoralan ini, mencapai kesucian di kehidupan ini. Itu adalah tujuan. Tapi juga ada orang yang hidup bahagia di dunia ini kan kompleks, terlalu luas. Jadi saya kepengen jadi orang sukses,
saya kepengen sehat-sehat, saya kepengen rumah tangganya bahagia, dan lain sebagainya, itu terserah. Tapi yang jelas, hidup di dunia bahagia. Bahagia itu bagaimana? Bahagia itu kalau kita banyak melakukan kebajikan. Nah, banyak melakukan kebajikan, lalu kebajikan ini apa? Nah, kebajikan kembali lagi pada 3 hal tadi, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Artinya sekarang tujuan seorang umat Buddha adalah untuk mencapai kebahagiaan. Menjadi umat Buddha adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu diperoleh dengan menimbun, menambah kebajikan atau karma baik. Karma baik, kalau kita melakukan, ada 3 hal dalam Dhamma, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi sekarang, apa sih tujuan kita ini melaksanakan 5 sila, Pancasila Buddhis? Tujuannya supaya kita menambah karma baik. Supaya apa kita punya karma baik? Supaya kalau karma baik berbuah, tumbuhnya adalah kebahagiaan. Jadi, itu sebetulnya yang penting. Nah, sekarang kenapa kita harus membahas tujuan? Saudara-saudara, tujuan ini penting sekali. Dalam segala kegiatan apapun perlu ada tujuannya. Tadi saya sudah katakan misalnya, Anda pergi ke Taiwan, tujuannya apa? Tujuannya saya belajar, oke, misalnya. Kemudian Anda fokus pada pelajaran. Lalu ada orang mengajak Anda, ayo nonton, bagus nih filmnya misalnya. Lalu Anda ingat, tujuan saya apa ini? Tujuan saya belajar dan besok ada ujian. Kita langsung mengatakan, maaf ya, saya besok ujian. Saya harus belajar sekarang, nonton nanti setelah ujian baru bisa. Nah kemudian nanti kalau kamu setelah ujian filmnya sudah habis, ya enggak apa-apa, nanti aku nonton di internet saja. Nah, jadi kita fokus pada tujuan. Tapi kalau kita enggak punya tujuan, yang tadi mendadak datang sampai Taiwan kemudian nggak ngerti aku ini ngapain ya sampai di sini. Kemudian kalau nanti diajak nonton waktu belajar, besok ujian, ayo nonton, ayo. Habis nonton, ayo kita begadang sampai pagi, ayo. Terus ini kan saya hari ini ujian kan sudah sampai pagi. Hari ini ujian aku belum siap. Nggak usah ujian, santai saja. Orang tuamu kaya, nanti tahun depan masih bisa ulangan lagi, lanjut lagi di semester selanjutnya kamu tetap di situ. Ya sudahlah, memang aku kebetulan sampai di Taiwan. Ya ini kalau orang nggak tahu tujuan begitu. Tapi kalau tahu tujuan, dia tidak akan seperti itu. Dari Indonesia pergi ke Taiwan butuh waktu perjalanan sekian jam dengan pesawat. Kalau orang tidak tahu tujuan, aduh males aku sekian jam. Tapi begitu tahu tujuan, nggak apa-apa. Yang penting aku sampai ke sana dan aku akan berjuang di sana. Jadi ini tujuan. Semua punya tujuan. Anda bekerja punya tujuan. Anda sekolah punya tujuan. Anda berumah tangga juga ada tujuan. Sehingga setiap kali ada gangguan, kembalikan pada tujuan awal. Saya tujuannya apa? Ketika kadang kita kerja, males ya kerja ini, di sana ketemu bos yang menjengkelkan, di sini ketemu teman kerja yang tidak nyaman, di situ ketemu penghasilan yang kurang, aduh, males aku. Tujuan saya kerja apa? Tujuan saya kerja cari duit. Oke, kalau tujuan saya kerja cari duit, saya akan mencari tempat yang gajinya paling tinggi. Bosnya menjengkelkan, teman saya yang paling, teman kerja saya juga nggak enak, nggak masalah, pokoknya saya duitnya banyak. Sehingga kita fokus pada tujuan. Tujuan saya adalah untuk mengembangkan kualitas diri saya, karena saya kerja itu yang penting saya happy. Oke, kalau gitu kita cari tempat pekerjaan yang membahagiakan. Masalahnya kecil, urusan lain. Masalah tidak ada kemajuan, urusan lain. Pokoknya saya happy. Ini tujuan. Sekarang saya tujuannya rumah tangga apa? Saya membahagiakan pasangan hidup. Ya sudah, pasangan hidup saya menjengkelkan kayak apa, saya tetap senyum. Karena tujuan saya adalah membahagiakan pasangan hidup. Saya tidak menjadikan pasangan hidup alat untuk membahagiakan saya. Jadi itu pentingnya tahu tujuan. Bahkan
Kalau Anda pergi dari perjalanan, misalnya dari kota A menuju ke kota B yang jauh sekali, harus butuh berjam-jam misalnya. Lalu Anda ingat tujuannya apa ini? Wah, tujuannya saya harus sampai sana. Jadi ketika capek di jalan, kemudian ketemu teman, diajak untuk, ayo mampir, enggak lah nanti, pokoknya aku harus sampai tujuan dulu. Nah, itu semua di dalam hidup kita, semua segitu ada tujuan. Bahkan nanti hidup kita pun ada tujuan. Jadi kita harus tanya sekarang pada diri sendiri, saya ini tujuan hidupnya apa ya? Asal-asal hidup, atau mau hidup yang gimana ini saya? Nah ini kita harus tanya ya. Nanti Anda coba renungkan baik-baik. Saya ini sudah rambutnya putih, tahu nggak ya tujuan hidup saya? Nah kalau tahu, nanti apa saja yang mengganggu proses Anda mencapai tujuan hidup, itu akan Anda singkirkan demi mencapai tujuan hidup. Nah sekarang balik ke tema kita, bahwa saya belajar Dharma, tujuannya adalah hidup bahagia. Hidup bahagia adalah dicapai dengan melaksanakan banyak kebajikan. Salah satu kebajikan adalah kemoralan. Itu prinsipnya. Sekarang saya harus jalankan kemoralan, minimal 5 sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Seperti yang tadi Saudara Marco sudah sampaikan. Kemudian sekarang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang mendapat gangguan. Nah, misalnya kalau yang kecil-kecil, kuliah, teman-teman yang nyontek hasilnya bagus, ayo kita nyontek saja. Ya, buka buku misalnya. Sebetulnya kita ya kepengen, karena waduh nilainya A, B, saya nggak nyontek kok malah C. Tapi lalu kita merenung, tujuan saya sekolah ini apa? Tujuan saya adalah belajar. Belajar berarti saya untuk mendapat kecerdasan, bukan hanya mendapat nilai. Untuk apa nilainya A semua, tapi kalau nanti ditanya ternyata nggak ngerti apa-apa. Saya nilainya C, tapi itu hasil kerja keras saya. Nah, cuman yang begini ini butuh komitmen yang tinggi. Biasanya yang gini ini tidak banyak. Malah kadang di masyarakat kadang dikatakan, wih sok suci kamu, gaya. Oh ini loh enak buka buku ngerpek saja nilainya A, masa kamu sok suci? Kamu jadi biku juga enggak, gayanya sok jujur-jujuran dan lain-lain dan lain-lain. Kadang kita ya sudahlah, sungkan saja, ya sudahlah, ikut saya sama kamu. Nah, akhirnya seperti itu. Padahal kita prinsipnya apa? Balik ke tujuan lagi. Enggak, saya harus untuk cari ilmu. Kalau saya memang mau nilainya tinggi, mau menjadi B atau menjadi A, saya harus belajar lebih giat. Nah, dengan cara begitu, akhirnya kita mencapai tujuan kita, yaitu mempunyai pengetahuan yang cukup. Karena belajar tujuannya untuk dapat pengetahuan. Nah, sekarang sila juga gitu. Nah, satu kasus sekarang yang ada di Pulau Jawa itu, yang umat di pinggir pantai utara, itu banyak umatnya. Dan dia kerjanya memang nelayan. Lalu bagaimana ini sekarang? Nah, ini problem real ini sekarang, bukan mengada-ada ini. Saudara-saudara, Pancasila Buddhis itu ada 5. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Sekarang dia sudah jadi nelayan. Maka jelas dia melakukan pembunuhan. Satu sila sudah tidak dilakukan. Tapi dia harus bertekad melaksanakan 4 sila lainnya. Jadi, saya memang sudah jadi nelayan, saya sudah melakukan pembunuhan. Tetapi saya tetap tidak mencuri. Saya tetap tidak melanggar kesusilaan. Saya tetap tidak bohong dan saya tetap tidak mabuk-mabukan. Karena ini pekerjaan yang harus saya lakukan.
Dan ini sudah diturunkan dari leluhur saya, karena mereka yang di pantai utara itu, mereka adalah orang yang sudah bekerja sebagai nelayan dari leluhurnya. Kemudian ada yang berpikir, aduh lah, saya ingin bahagia. Bahagia kan menambah karma baik, lalu bagaimana ya sekarang? Nah, sekarang kita harus punya program jangka panjang. Bahwa sekarang kita kerja nih, jadi nelayan. Lalu anaknya disekolahkan di luar kota. Sekolahkan di luar kota, tidak di kota yang sama, tidak di pantai utara itu, kemudian sekolah di luar kota dan dikondisikan kerja di luar kota. Dan akhirnya setelah anaknya sukses, dia bisa pindah ke kota lain, dan dia betul-betul sekarang sudah 4 sila yang lain tetap dijaga, maka yang kelima sekarang pembunuhan tadi, dia sudah bisa tidak lakukan lagi, dan semua peralatannya dan lain sebagainya sudah bisa diberikan kepada yang memang masih kepingin kerja seperti itu. Jadi itu bisa. Kemudian petani juga sama. Di sawahnya ada tikus, di sawahnya ada hama, belalang dan lain sebagainya. Bagaimana? Nah, apakah kita jaga moralitas lah? Tikusnya kita biarkan supaya tikusnya makan padi kita, biar sehat lah padinya. Padinya sehat, tikusnya makan padi, nanti tikusnya juga sehat. Biar kita yang sakit tidak apa-apa. Kita masih punya tangan, kita masih punya kaki, nanti kita kerja untuk cari duit, tikusnya kita carikan padi yang lebih hebat lagi. Itu kalau secara Buddhis itu bukan orang bijaksana. Tapi itu namanya orang baik yang tidak bijaksana. Nah, jadi bagaimana sekarang? Ya terpaksa tikus carikan burung hantu. Ya, tikus itu predatornya burung hantu. Jadi sekarang di berbagai daerah mulai mencari burung hantu, kemudian dipelihara untuk nangkep tikus, itu ada. Kemudian ada juga belalang. Gimana nih? Ya terpaksa disemprot kimia. Nah, dia sudah melakukan pelanggaran sila pembunuhan, tetapi yang 4 dijaga. Lalu ada ibu-ibu, mungkin hari ini kan juga ada ibu-ibu yang nonton nih kesempatan ini. Ibu-ibu melihat anaknya cacingan. Waduh, anak cacingan. Lalu bagaimana ini? Wah, saya akan menjaga moralitas. Jadi anak cacingan kita biarkan, malah cacingnya kita kasih vitamin supaya cacingnya sehat, dan anak saya ini berarti melakukan karma baik karena bisa menjadi peternakan cacing. Saudara-saudara, ini cara berpikir Buddhis sesat. Jadi sekarang ibu-ibu ini anaknya cacingan, ya diobat cacing. Waduh, ini kan pelanggaran sila. Betul, ini pelanggaran sila. Tapi satu saja yang dilanggar. Kemudian yang 4 jangan, sudah 1 tanggunglah. Kan saya sudah membunuh. Sekalian saja lah, mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan, biar komplit. Lah ini sesat. 1, aduh melanggar, ya sudah, pokoknya ini saya jaga. Ini saya kasih obat cacing yang paling keras. Sudah, cacingnya sudah keluar semua, sudah, sejak ini saya tidak melakukan lagi. Itu ya ada. Nah, jadi pelaksanaan dharma itu butuh kebijaksanaan. Dan untung di dalam dharma itu kemoralan ada 5. Sehingga kalau tadi mengatakan, aduh, saya ini di negara yang diajak mabuk-mabukan, gimana ya? Ya, selama saya masih ada di sini dan selama saya memang masih membutuhkan lingkungan ini, ya sudah, saya terpaksa, ya dalam tanda petik saya terpaksa melakukan ini. Tapi saya yang 4 saya jaga, karena sudah mabuk ya enaknya ya bohong-bohong dikit lah sama orang tua. Kalau ditanya, nah kamu di sana mabuk-mabukan ya? Enggak pernah mabuk, sekalian bohong lah. Kemudian ya ini kan dunia malam, sekalian lah ikut di dunia malam. Iya sekalian-sekaliannya hancur kalau sudah begitu. Kalau sudah begitu di dalam dhamma
itu dikatakan sudah itu masalah yang kita akan hancur, akan bisa terlahir dalam menderita. Tetapi kalau kita menjalankan sila, kemudian ada satu pelanggaran, jaga keempat sila. Karena hampir tidak ada yang 5 sila itu dilanggar bareng. Kecuali kita niat sungguhan kayak tadi, sudah sekalian lah. Tapi kalau enggak, kan tadi yang dikatakan oleh saudara Margo tadi kan begitu. Dokter disuruh aborsi misalnya, kan hanya itu. Jangan terus, ya sekalian lah mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan, kan enggak ya, satu itu terpaksa, enggak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain, kita mencari jalan lain. Tapi kalau sampai tidak ada, 4 sila yang lain ini dijaga, sampai kondisinya mendukung. Ya, ada di berbagai pekerjaan, jenis pekerjaan, misalnya yang mabuk-mabukan tadi. Dia kemudian terpaksa harus ngikuti. Tapi dia punya tekad, pokoknya nanti kalau ada satu kesempatan, saya akan berusaha melaksanakan Pancasila ini dengan lebih baik. Dia jalani begitu itu kira-kira setengah tahun. Kemudian tidak lama dia pindah divisi di perusahaan yang sama, tapi pindah divisi yang tidak perlu entertain orang-orang ke dunia malam. Ya, dari dulu misalnya dia seperti di bagian penjualan begitu, sehingga supaya orang beli produknya dia entertain ke dunia malam. Ya, itu dia waduh sampai dia mengatakan, aduh saya ini umat Buddha, saya jalankan kemoralan, tapi kok saya terpaksa harus mabuk-mabukan. Tapi kemudian pokoknya jaga yang 4 ya. Yang satu ini sudah tidak bisa dihindari lagi, karena kalau kita di dalam Pancasila Buddhis itu kan rumusannya adalah aku bertekad melatih diri untuk menghindari misalnya pembunuhan. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil. Aku bertekad melatih diri tidak melakukan perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman keras. Nah, kamu sekarang sudah tidak bisa menghindari, tekadnya untuk berlatih masih, tapi tak bisa dihindari lagi. Itu kan tekad berlatih menghindari. Sekarang tidak bisa dihindari karena kamu harus entertain orang yang mau beli produkmu. Ya sudah, terpaksa jalani, tapi sila yang lain dijaga baik-baik. Nah, kemudian dalam beberapa bulan kemudian tekadnya dia itu tercapai. Dia pindah ke bagian produksi, sehingga dia sudah tidak perlu entertain orang-orang, dan dia bahagia. Dia mengatakan, aduh, akhirnya saya bisa jalankan Pancasila Buddhis ini dengan lengkap. Nah, ada juga yang tadi seperti saudara Margo sampaikan, orang yang buka toko, kemudian dia ada pembeli, dia mengatakan, ini saya mau beli barangmu, harganya X rupiah, tapi kamu tolong ditulis di nota ya, 2 kali X, supaya kalau saya nanti minta kepada pimpinan perusahaan, saya dapat bagian. Kalau kamu nulis 2 kali X, saya beli di sini. Kalau kamu nggak mau, saya beli di tetangga. Wow, itu dia juga terjadi pertentangan batin. Pertama dia nggak mau, ya dia beli di tetangga, padahal itu banyak belinya. Wah, lama-lama bagaimana ya? Nah, sekarang tujuanmu apa sekarang? Tujuan saya bekerja adalah mencari duit. Nah, ini kesempatan cari duit, bagaimana? Ya sudah, terpaksa kamu tulis itu. Nih, nggak lama dia begitu, walaupun di sini, aduh aku sudah tidak bisa menghindari ini, padahal aku masih bertekad melatih diri. Nggak lama, terjadi penawaran online. Nah, jadi dia dapat kesempatan. Ayo tawarkan barangmu secara online. Ditulis barang A harganya ini, harga barang B harganya ini. Langsung pembeliannya juga secara online oleh kantor itu. Dan akhirnya dia merasa, ternyata Dharma ini luar biasa. Bahwa dengan saya tekad yang kuat, akhirnya otomatis kesempatan menjalankan kemoralan ini datang sendiri. Saya terkondisi. Tapi kalau saya
membiarkan sila-sila yang lain hancur, saya makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam, makin hancur. Dan akhirnya di kehidupan ini saya menderita, dia sampai ditangkap polisi dan lain sebagainya karena dianggap menipu, dia termasuk karena dia harganya X kemudian di 2 kali X, itu dia dianggap menipu, mendukung salah satu orang itu berkorupsi, dia masuk penjara. Tapi yang ini dia jujur, tapi terpaksa, tidak ada yang tidak bisa dihindari. Dia menulis tulis, akhirnya dia terkondisi untuk naik, dan dia ditawarkan dengan online itu, dia sekarang santai. Dia, aduh enak sekarang Bante, semua penawarannya online, jadi saya harganya begini, tidak ada markup lagi. Coba saudara, dengan tekad yang kuat bahwa saya harus bisa menjalankan Pancasila Buddhis ini dengan baik, akhirnya terkondisi. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang tadi disampaikan saudara Markus sebagai satu contoh real di masyarakat, dan saya tambahkan lagi dengan contoh-contoh yang ada yang pernah saya temui, orang-orang yang sebagai nelayan, orang-orang yang ada yang jaga itu, dia pelihara ayam, kemudian jagal ayam, kemudian punya ternak babi dan jagal babi dan lain sebagainya. Endingnya, saudara, karena dia tekad yang kuat itu dengan tujuan bahwa saya melaksanakan kemoralan ini adalah menambah kebajikan, endingnya dia bisa terkondisi untuk baik. Nah, ada yang mengatakan gini, Bante, saya ini kan jagal ayam nih, ya, saya peternakan ayam dan ayam potong, jadi saya potong nih. Masuk mesin langsung hilang kepalanya itu, Bante. Masuk mesin kepala hilang, masuk mesin kepala hilang. Wow, saya pemotongannya saya pemotongannya itu penuh meta loh, Bante. Loh, maksudnya penuh meta apa nih? Oh, hilang kepala kok meta. Yang dipotong tidak merasa. Cepet. Dalam sekian detik, cepet. Jadi 1 menit itu 100 ayam, Bante, mati. Jadi tidak sampai 1 detik ya. Jadi ini beradab ini. Waduh, motong kepala kok beradab. Tapi kemudian setelah dia, wah tapi ya karma buruk ya, Bante. Walaupun saya kalau hilang kepalanya cepet kan ya tetap tidak nyaman. Nah, kemudian ayam juga sama. Nah, lalu dia, ya sudah saya terpaksa nih, Bante, saya menghabiskan usaha saya ini, nanti saya usaha yang lain. Karena dia kondisinya seperti itu, 4 sila yang lain dijaga, pembunuhannya ini masih diselesaikan sampai akhir, ini terkondisi. Diajak temannya untuk buka pakan ayam. Jadi pembunuhannya sudah tidak ada, yang ada malah jadi pakan ayam. Jadi memberi makan kepada ayam. Ini kan jadi dia punya kesempatan untuk bangkit lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita kemudian tema kita adalah menjaga moralitas sebagai Buddhis di era modern, bahwa sebetulnya upaya kita menjaga moralitas itu dari zaman dulu, zaman sekarang sampai masa yang akan datang sebetulnya kurang lebih sama. Gangguannya saja yang berbeda, tapi prinsipnya ada di diri kita, bukan di luar kita. Di diri kita semua, bahwa sekarang kita kasusnya misalnya teman kerja ngejak minum, dulu juga ada, karena di kisah-kisah Dharma zaman dulu kan juga disampaikan faktor-faktor kehancuran itu adalah kalau kita minum minuman keras, berkumpul dengan orang yang tidak beres dan lain sebagainya, itu kan ada semua. Jadi sama sebetulnya, hanya variasinya saja yang berbeda. Nah, tapi kalau kita sekarang ingat pada tujuan, bahwa saya bertujuan melaksanakan Dharma ini untuk memupuk karma baik saya, agar hidup saya di dunia ini bahagia, setelah kehidupan ini juga saya bahagia, maka pelaksanaan kemoralan, kemudian kerelaan dan konsentrasi ini menjadi satu keharusan. Tapi kalau sampai ada hal-hal yang tak bisa dihindari, maka saya melakukan dengan bijaksana sampai pada waktunya saya harus berhenti. Karena kalau kita membaca pertanyaan Raja Milinda kepada Bante Nagasena, ada pertanyaan yang sangat menggelitik sekali, yaitu orang bersalah atau orang yang sudah tahu hukum melanggar, apakah
Bedanya dengan orang yang tidak tahu hukum dan dia melanggar. Berat yang mana? Saudara-saudara, pertanyaan dilematis ini kalau menurut umum gampang jawabnya. Orang ngerti hukum tapi melanggar hukum. Orang nggak ngerti hukum, melanggar hukum. Bisa memahami ya? Orang mengerti hukum, melanggar hukum. Berat mana dengan orang tidak mengerti hukum, dia melanggar hukum. Secara umum, orang mengatakan, orang yang mengerti hukum, melanggar hukum, pasti lebih berat. Ya kan? Tapi kalau tidak mengerti hukum, namanya saja tidak mengerti, dia melanggar hukum, ringan. Kelihatannya jawabnya itu. Tapi Bhante Nagarjena menjawab tidak seperti itu. Bahwa kalau kita lihat dari sudut pandang perilaku, orang yang mengerti hukum dan melanggar hukum, istilahnya tadi, ngerti Pancasila Buddhis, melanggar, misalnya mabuk. Tidak ngerti Pancasila Buddhis, mabuk. Nah, orang kan mengatakan, sudah ngerti mabuk, ya pasti ini lebih berat lah. Kalau ini kan karena tidak ngerti nih, jadi lebih ringan. Tapi kalau menurut Bhante Nagarjena tidak seperti itu. Di dalam hukum perilaku, orang yang ngerti hukum, wah, Pancasila Buddhis, mabuk. Orang yang mengerti hukum, nanti mabuknya itu hanya sekali. Sudah diempat, nanti lain kali saya menghindar dah daripada nanti saya melanggar lagi. Jadi berhenti. Ada niat untuk menghentikan. Tapi kalau yang tidak mengerti hukum, Pancasila Buddhis yang tidak mengerti, kemudian dia melanggar, maka dia akan mengulang, sehingga orang yang mengerti hukum dan melanggar itu hukumannya ringan. Karena dia melakukan dalam bentuk yang terbatas. Sedangkan yang tidak mengerti hukum tapi melanggar, itu malah jadi berat karena dia akan ngulang untuk waktu yang lama. Nah, artinya sekarang, kalau tadi Saudara Marco mengeluarkan pernyataan bahwa kita ngerti Pancasila Buddhis, kita sekarang hafal Pancasila Buddhis, tapi kita berada di lingkungan yang bisa terjadi gangguan. Nah, kita kalau memang sudah nggak bisa dihindari, kita hanya melakukan itu mungkin sekali. Kemudian, sudahlah, nanti lain kesempatan kalau dia ngajak pergi lagi, saya alasan lah supaya nanti saya tidak mengulang. Nah, ini karena ngerti hukum. Ini bedanya. Nah, makanya kita sudah jangan terlalu takut menjalani kehidupan ini di era apapun juga. Entah era zaman dulu, era zaman sekarang, maupun era yang akan datang, kita jangan takut. Karena prinsipnya bahwa saya ingin bahagia, bahagia itu di dalam dharma, dalam mengembangkan kerelaan, kemurahan, dan konsentrasi. Maka kalau kemoralan ini ada hal-hal yang terpaksa saya harus lakukan karena ini untuk misalnya nafkah kehidupan dan sebagainya, maka saya melakukan dalam kondisi yang terbatas. Tapi hanya satu saja dan 4 lainnya saya jaga. Kemudian kalau nanti ada satu masa saya bisa melewati ini, saya tidak akan berbahagia dengan pelanggaran, tapi justru saya akan meningkatkan kualitas diri saya menghindari pelanggaran ini untuk lebih bisa melaksanakan kemoralan dengan lebih baik, karena itulah yang akan menambah kebajikan, memberikan kebahagiaan, untuk mewujudkan hidup di dunia bahagia, mati pun terlahir di alam bahagia, dan ada kemungkinan mencapai kesucian di kehidupan ini.